tetap semangat belajar kimia dengan Mbak Retno ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang penentuan entalpi reaksi. Nah, materi ini berhubungan dengan materi yang sebelumnya sudah kalian pelajari, yaitu macam-macam perubahan entalpi maupun hubungan delta H dengan mol. Penentuan entalpi reaksi ada 4 macam. Yang pertama, dengan kalorimetri. Yang kedua, hukum Hess. Yang ketiga, menggunakan data delta HF. Dan yang keempat, menggunakan data energi ikatan. Nah, kita pelajari kalorimetri dulu ya. Kalorimetri merupakan metode yang digunakan untuk mengukur kalor yang diserap ataupun yang dilepaskan oleh suatu reaksi kimia. Nah, ini adalah gambar kalorimeter sederhana yang biasanya dilakukan di dalam percobaan. Nah, di sini kita menggunakan gelas yang terbuat dari styrofoam. Jadi, untuk percobaan kalorimetri, maka H reaksi sama dengan min H larutan. H reaksi sama dengan min M kali C kali delta T, di mana M adalah massa, C kalor jenis, delta T adalah perubahan suhu. Nah, ini untuk kalorimeter sederhana. Nah, ada lagi rumus yang kedua, yaitu H reaksi sama dengan M kali C kali delta T ditambah C kali delta T, di mana C besar ini merupakan kapasitas kalor dari kalorimeter. Nah, ini berlaku untuk kalorimeter bom. Kita bahas contoh soal ya. Nah, coba kalian perhatikan soalnya di sana. Nah, jadi di sini H reaksi sama dengan M kali C kali delta T. Nah, M adalah massa. Massa kita peroleh dari volume total larutan, yaitu 50 ditambah 50. C adalah kalor jenis, sudah diketahui di soal, 4,18, dan delta T adalah perubahan suhu. Jadi suhu akhir 35 dikurangi suhu awal, yaitu 27. Maka delta T-nya adalah 8. Sehingga ketemu Q reaksi sama dengan min 3344 Joule. Kemudian, nah, kita reaksikan antara NaOH dan HCl. Maka akan membentuk NaCl dan H2O. Kemudian, kita mencari mol dari NaOH dan HCl. Mol didapat dari volume kalikan molaritas. Jadi, molnya NaOH adalah 0,05 mol. Untuk HCl juga sama karena volume dan molaritasnya sama. Maka 0,05 mol. Nah, karena mol dari NaOH dan HCl sama, serta koefisien NaOH dan HCl juga sama, maka mol untuk H2O yang terbentuk karena koefisiennya juga sama dengan NaOH dan HCl, maka molnya adalah 0,05 mol. Kemudian, nah, jadi untuk 0,05 mol H2O kita peroleh Q reaksinya sama dengan min 3344 Joule. Nah,
Untuk reaksi penetralan, maka kita harus memperoleh 1 mol H2O, sehingga delta H-nya sama dengan 1/0,05 kali min 334 Joule. Jadi sama dengan min 66.880 Joule. Nah, kita ubah jadi kilojoule, sehingga sama dengan min 66,8 kilojoule. Berikutnya, kita bahas hukum Hess. Hess menyatakan bahwa setiap reaksi memiliki nilai delta H yang tetap, tidak tergantung pada jalannya reaksi atau jumlah tahapan reaksi. Sebagai contoh, nah, jadi diketahui 3 reaksi yang dilengkapi dengan nilai delta H-nya. Kemudian, kita diminta untuk menentukan nilai delta H pada reaksi C3H8 ditambah 5O2 menjadi CO2 dan 4H2O. Maka langkahnya adalah 3 reaksi yang sudah diketahui, kita ubah supaya menjadi reaksi yang diminta. Kita lihat satu persatu ya. Jadi, kita membutuhkan C3H8. Nah, C3H8 kita bisa peroleh dari reaksi yang keberapa? Ya, reaksi yang ketiga. Nah, tetapi di sini perhatikan lagi bahwa C3H8 yang diminta itu di ruas sebelah kiri tanda panah. Sementara yang diketahui di ruas sebelah kanan tanda panah. Nah, sehingga reaksi yang ketiga ini kita harus balik. Artinya, reaktan menjadi produk, produk menjadi reaktan. Dan ingat, jika reaksi dibalik, maka nilai delta H-nya akan berubah tanda. Nah, sehingga reaksinya bisa Martno tulis seperti ini. Kemudian, yang kedua, kita membutuhkan O2. Lah, O2 itu ada di reaksi pertama dan kedua. Maka nanti dulu ya, kita abaikan dulu. Sekarang kita perhatikan lagi, kita membutuhkan 3 CO2. CO2 kita bisa dapat dari reaksi pertama. Nah, karena CO2 yang diminta di sebelah kanan dan yang diketahui juga di sebelah kanan, maka reaksi yang pertama tidak perlu kita balik. Sehingga, nah, jadi tetap ya nilai delta H-nya negatif 94. Kemudian, kita butuh lagi H2O. H2O dapat dari reaksi? Iya, reaksi yang kedua. Nah, perlu dibalik atau tidak ya? Tidak perlu, karena letak H2O-nya sudah di ruas yang sama, yaitu di kanan tanda panah. Maka kita tulis, nah seperti ini. Kemudian, tadi kita membutuhkan sebanyak 3 CO2. Sementara, yang ada adalah 1 CO2. Maka supaya sama, kita kalikan 3. H2O juga begitu. Kita butuh 4 H2O. Yang diketahui adalah 2 H2O. Maka supaya menjadi 4, kita kalikan 2. Nah, selanjutnya, 3 reaksi ini kita jumlahkan. Nah, coba perhatikan lagi dari 3 reaksi yang sudah ada. Untuk unsur atau senyawa yang berada pada ruas sebelah kiri dan kanan dan jumlahnya sama, maka kita bisa hilangkan. Contoh yang ini ya, kita punya 3C di sebelah kanan dan ada lagi C dikalikan 3, jadi 3C di sebelah kiri, maka kita bisa hilangkan. Kemudian ada lagi 4H2. Nah, di sebelah kanan dan ada 2H2 dikali 2. 4H2 juga di sebelah kiri, jadi kita hilangkan.
Nah, sehingga reaksi akhirnya kita peroleh C3H8 ditambah 3O2 ditambah 2O2 jadi 5O2 menjadi nih CO2 dikali 3 maka 3CO2 ditambah 2H2O dikali 2 maka jadi 4H2O. Nah, nilai delta H-nya bagaimana? Ya, 24 ditambah min 94 kali 3 ditambah min 136 kali 2. Sehingga kita peroleh, nah, coba perhatikan. Reaksi yang diminta sama kan dengan reaksi yang kita peroleh. Nah, jadi ini jawabannya adalah min 530 kilojoule delta H-nya ya. Nah, apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Penentuan entalpi reaksi. Yang pertama, dengan kalorimetri. Jadi H sama dengan min MC delta T untuk kalorimeter sederhana. Untuk kalorimeter bom, maka H reaksi sama dengan min MC delta T ditambah C delta T. Kemudian yang kedua, hukum Hess. Nah, Hess menyatakan bahwa nilai delta H selalu tetap, tidak dipengaruhi tahapan reaksi. Terima kasih, kalian sudah semangat belajar untuk hari ini. Nah, sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya.